Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Michelle Juliano Loka. NPM saya 12 15 52 01 24 01 15. Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah Aljabar Linear. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, konsep representasi sistem persamaan linear dalam bentuk persamaan matriks. Representasi sistem persamaan linear dalam bentuk persamaan matriks adalah cara menyajikan sistem persamaan linear secara ringkas menggunakan matriks. Konsep dasar 1. Persamaan linear adalah persamaan aljabar yang setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Sistem persamaan linear adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang melibatkan variabel yang sama. Kedua, matriks koefisien adalah matriks yang berisi koefisien, variabel, dan konstanta dari setiap persamaan. Yang ketiga, matriks variabel adalah matriks yang berisi variabel dari setiap persamaan. Yang keempat, faktor konstanta adalah faktor yang berisi konstanta dari setiap persamaan. Cara merepresentasikan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. 1. Tulis setiap persamaan dalam bentuk standar. 2. Susun ulang persamaan tersebut agar sesuai dengan urutannya. 3. Tuliskan matriks koefisien A, variabel X, dan konstanta B. 4. Setiap kolom matriks akan menjadi koefisien salah satu variabel dalam setiap atau konstanta. Contoh, sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai AX sama dengan B. Kita masuk pada poin yang berikutnya, poin yang kedua, menyatakan sistem persamaan linear ke dalam bentuk persamaan matriks. Artinya kita menuliskan sistem tersebut dalam bentuk A kali X sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah faktor variabel, B adalah faktor hasil. Contoh sistem persamaan linear. 2X tambah 3Y sama dengan 8, negatif 4X tambah Y sama dengan negatif 2. Langkah-langkah untuk menuliskannya ke dalam bentuk matriks. 1. Matriks koefisien dalam kurung A. A sama dengan 2 dan 3, negatif 4 dan 1. Yang kedua, faktor variabel dalam kurung X. X sama dengan X dan Y. Yang ketiga, faktor hasil B. B sama dengan 8 dan negatif 2. Jadi dalam bentuk matriks 2 dan 3, negatif 4 dan 1, X dan Y sama dengan 8 dan negatif 2. Kita masuk pada poin yang berikut. Poin yang ketiga, mampu memahami dan menghitung operasi matriks berarti memahami cara melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Operasi penjumlahan matriks. 1. Dua matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Kedua, cara menjumlahkannya adalah dengan menjumlahkan masing-masing baris sesuai dengan urutannya. Ketiga, hasil penjumlahan adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula. Operasi pengurangan matriks. 1. Syaratnya sama dengan penjumlahan, yaitu kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Kedua, cara mengerjakannya juga sama, yaitu dengan mengurangkan masing-masing baris sesuai dengan urutannya. Operasi perkalian matriks. Matriks bisa dilakukan dengan bilangan real dalam kurung skalar tanpa persyaratan. Kedua, perkalian matriks sendiri adalah proses mengalihkan setiap elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Ketiga, hasilnya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh hasil akhir perkalian matriks. Matriks adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga
membentuk jajaran persegi panjang. Poin yang berikut, poin yang terakhir, poin yang keempat, mampu memahami konsep inverse matrix. Memahami bahwa inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks. Inverse matrix dapat ditentukan dengan cara tertentu tergantung dari ordo matriksnya. Konsep inverse matrix. 1. Inverse matrix dilambangkan dengan pangkat negatif 1 di atas huruf matriksnya. Kedua, suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Ketiga, inverse matriks A ditulis A negatif 1. Yang keempat, AA negatif 1 sama dengan 1, di mana 1 adalah matriks identitas. Yang kelima, matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling invers jika AB sama dengan BA sama dengan 1. Yang keenam, matriks yang memiliki invers disebut matriks non-singular, sedangkan matriks yang tidak memiliki invers disebut matriks singular. Cara mencari inverse matriks. 1. Untuk matriks 2 kali 2, inverse dapat diperoleh dengan menukar elemen-elemen pada diagonal utamanya, memberi tanda negatif pada elemen-elemen lainnya, kemudian membagi setiap elemen matriks dengan determinannya. Kedua, untuk matriks 3 kali 3, inversnya dapat diperoleh dengan metode adjoint atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang ketiga, inverse matriks juga dapat ditentukan dengan metode counter atau dengan cara matriks partisi. Inverse matrix memiliki aplikasi praktis dalam berbagai bidang seperti grafika, komputer, dan transformasi geometri sederhana. Thank you for today. Selamat malam dan shalom.